Yang sebelah kiri saya adalah Marlea, adalah kakak kandung dari almarhum Vina, ya, kakak kandung dari almarhum Vina. Tentu tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah baik keluarga maupun tim kuasa hukum berhak memberikan komentar atas konferensi pers dari Polda Jabar yang telah mengumumkan bahwa satu DPO itu ada bernama Peggy dan wajahnya sudah ditunjukkan, dan dua lagi katanya adalah fiktif atau tidak ada. Itulah saya tahu kami konferensi pers dari Polda Jabar, ya. Dan untuk menentukan sikap tersebut, bagaimana tanggapan keluarga dan tanggapan kami, maka pertama saya kasih dulu jawabannya kepada Ibu Marlea sebagai kakak kandung dari Marlina selaku kakak kandung dari Vina almarhum. Yang pertama, apa sikap keluarga terhadap pengumuman dari Polda Jabar bahwa Peggy adalah salah satu DPO? Itu dulu. Kalau saya malah meminta kepada kepolisian jangan tergesa-gesa ya. Gimana? Nggak ada mic ya? Gimana? Jangan tergesa-gesa lah. Jangan tergesa-gesa ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu. Diteliti dulu, diselidiki dulu lebih lanjut gitu. Itu aja sih. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku, begitu? Ya. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Iya. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua
isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, aduh kau pamer mulu. Ya, itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Vina Cirebon. Ada yang ditambahkan? Ya, intinya untuk Kepolisian Polda Jabar, kami selaku kuasa hukum jangan terlalu tergesa-gesa menetapkan apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Karena ini kan sudah 8 tahun tidak pernah diproses ya, tidak pernah diselidiki lagi, dan ini baru diselidiki kembali dalam waktu yang singkat sudah bisa menetapkan 1 tersangka, kemudian bisa menetapkan 2 lagi tidak ada. Kami sangat berharap sekali untuk benar-benar diselidiki lagi apakah benar atau tidak pelakunya, ataukah memang ada atau tidak gitu. Jadi kita juga tidak bertanya-tanya gitu sebabnya, alasannya apa. Kemudian